Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da, amma ba'du. Para pemirsa sanak religi yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam program Sanak Religi yang insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan salawat ini insyaallah kita akan mendapatkan barokah dari salawat tersebut dan pada akhirnya insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanak religi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kemuliaan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim merupakan satu energi yang sangat luar biasa yang bukan hanya mengajak, bukan hanya menjaga, tapi bagaimana dia kemudian merawat Islam ini untuk kemudian mempunyai efek yang sangat luar biasa dalam merawat keberagaman. Ini adalah sesuai dengan astacita Kementerian Agama bahwa bagaimana kita menciptakan masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai di tengah heterogen berbagai macam heterogen masyarakat yang ada. Oleh karena itu melalui Al-Qur'anul Karim sebagai huda, sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, inilah yang kemudian mesti kita jaga, kita pelihara dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sanak religi yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Hajj ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami juga yang telah menjaganya. Artinya Al-Quran itu originalitasnya itu kemudian dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Gus Sahal, ya, yang kita kenal sebagai Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, beliau kemudian membagi 3 periodisasi turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah dari Allah berupa kalam turun ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz turun ke Sama'ud Dunya atau di Baitul Izzah. Nah, di sini proses turunnya sekaligus jumlatan wahidah. Apa dasarnya? Dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam qadar, yaitu malam kemuliaan. Bahkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 1, Inna anzalna fi lailatin mubarak, yaitu kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Maka ini disebut sebagai malam qadar. Inilah yang kemudian menjadi perdebatan para ulama bahwa Al-Quran itu turun di malam 23, ada yang mengatakan di malam 27, tapi mayoritas mengatakan di malam 27 Ramadan. Sanak religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Sama'ud Dunya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk najman, artinya dia berangsur-angsur sekaligus menjawab persoalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Berapa lama periodisasi turunnya ini adalah lebih kurang 23 tahun. Karena begini, Rasulullah itu mendapatkan legitimasi sebagai seorang nabi, pengakuan sebagai nabi itu di usia 40 tahun. 13 tahun beliau menyebarkan risalah Islam di Makkah. Ya, sehingga ayat-ayat yang turun di sini dikenal sebagai ayat-ayat Makkiyah. Ya, di antara cirinya adalah ya ayuhan nas. Jadi dia tidak kemudian menafikan kitab-kitab sebelumnya, tapi Al-Quran hadir sebagai penyempurna. Terus kemudian di kota Madinah
lebih kurang 10 tahun. Ayat-ayat yang diturun di sini dikenal sebagai ayat-ayat Madaniyah. Maka masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau dibulatkan menjadi 23 tahun, ya, ditambah dengan 40 tahun, pas usia 63 tahun Rasulullah SAW tutup usia. Ayat yang pertama kali diterima oleh Rasulullah adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian ditutup dengan surah Al-Maidah di pada waktu haji wada ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Nikmat disempurnakan, Islam itu diridhai oleh Allah sebagai agama yang sempurna. Oleh karena itu begitu dahsyatnya secara turunnya Al-Qur'an ini dan begitu mulianya dan dijaga kemurnian daripada Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu sanak religi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai huda. Huda itu artinya petunjuk. Petunjuk jalan yang membenarkan. Petunjuk di dalam kita beribadah. Insya Allah memberikan solusi yang solutif atas setiap persoalan yang kita alami. Dan itulah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, bagaimana kemudian Al-Quran ini hadir? Karena sebagai seorang yang beriman, wal amalu bitanzil, dia beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Jadi kita sebagai orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman. Pedomannya dari segi apa? Paling tidak kita jadikan sebagai huda. Yang kedua adalah apabila dibacakan ayat Allah itu zadathum imana, menambah tingkat keimanan kita, keyakinan kita kepada Islam, termasuk kepada Al-Quranul Karim. Baru kemudian Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga kita sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna jinabah. Mudah-mudahan dengan ini insyaallah hidup kita akan senantiasa terbimbing dan terarah sehingga lebih baik lagi bermanfaat untuk kehidupan masyarakat umum. Yang selanjutnya adalah Al-Quran ternyata berfungsi sebagai asyifa, sebagai obat. Profesor Dr. Quraisyah mengatakan bukan hanya obat, tapi dia adalah penyembuh, ya, baik itu penyakit psikis termasuk juga penyakit fisik kita. Karena ma huwa syifa, ya, wa rahmah, dia sebagai syifa, sebagai obat, sebagai rahmah. Nah, bagaimana rahmah ini kemudian hadir dengan kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Dan yang terpenting ternyata Al-Qur'anul Karim itu nanti akan menjadi penyelamat kita, ya, sebagai pemberi syafaat. Asyam wal Qur'an yasfa'ani yaumil qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran itu akan datang kepada kita sebagai pemberi syafaat. Jadi dia sebagai tameng, artinya sebagai penjaga kita, baik di alam barzah, terlebih nanti adalah kehidupan akhirat. Yang kedua, ya, dia sebagai cahaya, pemberi cahaya kehidupan kita di dunia dan kemudian cahaya di kehidupan akhirat. Dan yang terpenting, apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan hidup dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gua Hira jadi gua yang sangat mulia karena banyak jamaah umroh, jamaah haji yang datang berziarah ke sana. Terus kemudian dua kota tempat turunnya Al-Quran, Mekah dan Madinah, jadi mulia. Begitu juga, mohon maaf, malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang dimuliakan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, artinya lebih kurang 83 tahun. Begitu dahsyatnya kemuliaan Al-Quran, bahkan mohon maaf, kulit kambing yang hina pun ketika dia bersentuhan dan menjadi pembungkus mushaf, maka dia akan menjadi yang sangat luar biasa, dihormati, bahkan dicium. Itulah efek luar biasa. Kalau kulit kambing yang hina saja bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sebagai seorang muslim yang membaca Al-Quran, maka insya Allah akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.